Selain pendidikan dan sembako, pemerintah juga berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sektor pelayanan kesehatan. Salah satu yang menjadi sorotan ialah PPN bagi mereka yang hendak melaksanakan persalinan. Bagaimana tanggapan warga ibu kota terkait hal ini? Simak ulasannya dalam Jakarta Bicara bersama rekan kami Agung Herdiansyah berikut ini. Di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah kini berencana memperlakukan pajak pertambahan nilai pada pelayanan kesehatan. Jika terrealisasi, wacana ini akan menambah beban biaya persalinan ibu hamil ke depannya. Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebelumnya disebutkan bahwa jasa pelayanan medis termasuk ke dalam kelompok bebas PPN. Namun kini dalam rancangan Undang-Undang KUP yang baru, justru jasa pelayanan medis itu dihapuskan dari daftar bebas PPN. Dengan demikian, jasa pelayanan medis sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, ahli gizi, psikolog, psikiater, kemudian juga lembaga pengobatan alternatif lainnya hingga pelayanan kebidanan dan bersalin, ini kemudian akan dikenakan pajak dengan besaran yang berkisar antara 10 hingga 12%. Lantas bagaimana pendapat warga, khususnya mereka yang hendak merencanakan persalinan terkait hal ini? Kita simak suara hati warga Jakarta dalam Jakarta Bicara kali ini. Pemerintah memang belum menetapkan berapa besaran PPN yang akan dibanderol untuk biaya melahirkan. Namun wacana ini kandung menjadi sorotan. Mereka yang hendak melahirkan mengaku keberatan jika nantinya wacana ini benar-benar terrealisasi. Harapannya ya kalau bisa sih nggak usah kena pajak gitu. Karena ya lumayan juga, karena berapa persen gitu kan. Iya, 10-12% jika betul-betul nanti terrealisasi. Lumayan. Kalau misalkan 30 juta aja kali itu berapa ya? Iya benar, kurang lebih 3 juta ya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu sekali biaya konsultasi atau mungkin tindakan ketika melahirkan berapa sih Bu yang Ibu keluarkan? Indonesia bisa 150 sampai 300 ya. Kalau untuk bersalin nanti Ibu sudah ada info berapa kira-kira? Untuk bersalin 3 sampai 5 juta ya. 3 sampai 5 juta. Oke. Normal itu juga normal ya. Itu kalau normal. Kalau sesar? Sesar bisa sampai 10, 20, 30. Wah, tertinggi sampai 30 juta lumayan artinya besarannya pemirsa. Kalau ternyata biaya sesar 30 juta, PPN 10%, nambahnya berarti kurang lebih 3 juta ya. Lumayan besar juga. Oke, harapannya kalau begitu Bu Yanti seperti apa sih terkait rencana ini? Harapannya coba pemerintah dipikir-pikir lagi deh. Dipikir-pikir lagi. PPN ya, kayak misalnya tidak ada emergensi gitu. Terkait kebutuhan pemerintah guna pembiayaan negara dengan memanfaatkan tarif pajak, sebetulnya pemerintah memiliki cukup banyak opsi lain sebagai objek pajak. Salah satunya kendaraan roda 4 yang beberapa jenisnya kini justru mengalami relaksasi pajak. Ironi ini pula yang kemudian menjadi sorotan sebagian kalangan masyarakat. Kita coba wawancara salah satu pasien yang baru keluar. Halo, selamat siang. Ibu baru periksa kandungan barusan? Iya betul. Oke, Ibu tahu nggak kalau ternyata nanti biaya bersalin itu jika wacana pemerintah betul-betul direalisasikan nanti akan ada pajak? Yes, saya baca. Udah pernah dengar ya? Pernah dengar. Oke, besarannya itu belum ditentukan. Ya? Oh, 12%. Belum ditentukan, tapi Bu sebetulnya kalau ternyata memang betul besarannya 12% dari total biaya persalinan, Ibu termasuk pihak yang Keberatan sih. Keberatan? Yes. Kenapa? Karena untuk saat ini aja kan kita aja pajak yang ada saat ini aja kan belum tahu kemana nih penyalurannya kayak gitu. Okay. Ini aja apalagi saya baca dari sembako, terus dari persalinan, pendidikan, itu semuanya dipajakin. Sedangkan saya termasuk yang punya anak banyak gitu. Anaknya banyak. Iya. Jangan dari pendidikan, sembako, dari kelahiran, mungkin dialokasikan pajaknya diambil dari sektor yang lain. Misalkan otomotif gitu. Yes, betul katanya Okay. yang punya mobil itu dipajak 0%. Iya betul. Masa? Oke. Betul kan? Aneh banget gitu. Tidak hanya calon ibu, wacana ini juga menuai penolakan dari calon ayah. Ini kenapa kita tanya kepada kaum Adam juga karena bisa jadi sumber atau biaya ketika bersalin juga berasal dari sang ayah juga ya gitu. Kalau misalnya ada pertambahan misal besarannya 10-12% itu memberatkan atau tidak? Kalau saya pribadi sih karena pekerjaan saya yang serabutan sih kayak agak keberatan ya.
agak keberatan. Apalagi kalau kita kerja kan ngojek sehari-hari juga kurang nentu ya. Kendati demikian, rancangan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini masih terus didalami pihak terkait. Kalaupun betul-betul terjadi, realisasinya tentu akan menunggu waktu yang tepat, seperti ketika pandemi ini telah berakhir dan tingkat ekonomi masyarakat sudah kembali stabil. Dari Jakarta, Agung Hardiansyah dan Anugrah Anyus melaporkan.